Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah mengenai analisis dokumen kurikulum 1, 2, dan 3 dengan dosen pengampu Ibu Fani Ramatina Rahim, SPD, MPD. Baiklah, sebelum itu kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2103348. Saya Aisyah Fadilah dengan NIM 2103355. Saya Hauda Syifa dengan nomor NIM 21033152. Saya Sonia Citra Dewi dengan NIM 21033042. Saya Zahra Salsabila Wedi dengan NIM 21033138. Baiklah, masuk ke slide pertama, yaitu analisis dokumen 1, 2, dan 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, metode pembelajaran merupakan prosedur atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana-rencana praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ada 4 aspek yang penting untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Yang pertama yaitu kecepatan penguasaan perilaku dan menyadari tingkat kesalahan. Yang kedua, kecepatan bertindak dan berpikir. Yang ketiga, tingkat ahli belajar. Yang keempat, tingkat pemahaman dari apa yang dipelajari. Keefisien pembelajaran biasanya diukur dengan 6 perbandingan antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai oleh peserta didik atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu informasi sekolah. Profil SMA Pembangunan Laboratorium UNP. NPSN 103030465, NISS 302086107039. Nama sekolah yaitu SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan alamat Kampus UNP Air Tawar Padang 13. Telepon 075137050475. Struktur organisasi SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Kepala sekolah yaitu Dr. Andus Yofrizal dengan Kepala Tata Usaha Meldawati dengan Wakil Bidang Kurikulum Afrizal SSI, Wakil Bidang Sarana Afrizal SSI, Wakil Bidang Kesiswaan Wasril SPD, Wakil Bidang Humas Wasril SPD. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, informasi sekolah mengenai visi dan misi SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Yang pertama yaitu visi. Bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Minangkabau. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, mewujudkan peningkatan, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama dan nilai-nilai karakter cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
mewujudkan proses pembelajaran yang aktif dan efektif dalam dinamika BM-B3, yaitu berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab untuk pengembangan potensi peserta didik secara opsional. Yang ketiga, meningkatkan prestasi dengan penilaian yang objektif otentik untuk mampu berkompetisi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kelengkapan belajar tambahan berupa pengajaran remedial dan pengayaan. Yang keempat, mewujudkan lulusan dengan nilai dan semangat triguna, yaitu makna guna, daya guna, dan karya guna dalam ranah akademik dan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan kehidupan. Yang kelima, membudayakan gemar membaca bagi warga sekolah. Yang keenam, meningkatkan semangat pengabdian, cinta, peduli, bersih, rapi, dan aman di lingkungan sekolah dan sekitar yang bebas dari polusi. Yang ketujuh, mewujudkan sekolah sebagai pusat sumber belajar dan budaya berorientasi lingkungan yang nyaman dan dinamis. Yang kedelapan, meningkatkan budaya 9K, yaitu keindahan, kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kerapian, kebersihan, kerindangan, kenyamanan, dan keramahan warga sekolah. Yang ke-9, pelestarian lingkungan hidup. Yang ke-10, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terakhir, 11, mengintegrasikan nilai-nilai budaya alam Minangkabau dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, yaitu fasilitas dan lingkungan SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Pada slide PowerPoint terdapat yaitu yang pertama ruang kelas, ada koridor, perpustakaan, dan toilet. Selanjutnya juga terdapat labor fisika, labor bahasa, lapangan, dan gazebo. Ada juga terdapat ruang guru, musola, kantin, dan parkir. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, dokumen 1. Dokumen 1 yang disebut dengan buku 1 KTSP berisi sekurang-kurangnya yaitu visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Penyusunan buku 1 KTSP menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah. Dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 KTSP berisi silabus. Buku 2 KTSP sudah disusun oleh pemerintah. Silabus merupakan rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar isi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, landasan pengembangan silabus yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang ketiga, Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3 PB 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang keempat, Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang kelima, Permendikbud Nomor 21 Tahun 16 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Yang kedua relevan. Yang ketiga sistematis. Yang keempat konsisten. Yang kelima memadai. Yang keenam aktual dan kontekstual.
yang ke-7 fleksibel, yang ke-8 menyeluruh. Selanjutnya yaitu komponen pengembangan silabus. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Keempat, materi pokok. Yang kelima, kegiatan belajar. Yang keenam, indikator. Yang ketujuh, penilaian, yang mana dalam penilaian terdapat teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, sumber atau bahan ataupun alat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok ataupun pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Selanjutnya yaitu dokumen 3. Dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Sedangkan penyusunan buku 3 KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Yang mana keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen penting, diantaranya yaitu komponen guru, peserta didik, pengelolaan, dan juga pembiayaan. Beberapa komponen yang tersebut saling berketerkaitan dan dalam mendukung menentukan maju mundurnya suatu pendidikan. Guru merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Guru merupakan profesi yang pekerjaan utamanya yaitu mengajar dan mendidik siswa agar mereka memiliki seperangkat bekal untuk menghadapi kehidupan. Pekerjaan mengajar dan mendidik secara profesional memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, guru wajib memiliki 4 kompetensi yang melekat pada dirinya untuk bisa menjadi seorang profesional dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Perencanaan program berfungsi untuk memberikan arah pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi terarah dan efisien. Salah satu bagian dari perencanaan pembelajaran yang sangat penting dibuat oleh guru sebagai pengarah pembelajaran adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut juga dengan RPP. Yang mana dalam pedoman umum pembelajaran untuk penerapan dalam kurikulum 2013 disebut juga bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP ini mencakup dari yang pertama, data dari sekolah, mata pelajaran, dan kelas setiap semester. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, alokasi waktu. Keempat, tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. 5, materi pembelajaran. 6, media, alat, dan sumber belajar. 7, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang ke-8 yaitu penilaian. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Rehan Fadilah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikut adalah salah satu gambar dari dokumen 1 SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Dari hasil analisis yang kami dapatkan, bahwasannya isi dari dokumen 1 SMA Pembangunan Laboratorium UNP terdapat yang pertama, visi dan misi sekolah, lalu tujuan muatan sekolah, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dari hasil analisis kami, SMA Pembangunan Laboratorium UNP sudah melaksanakan isi dari dokumen 1 yang sudah dirancang oleh kepala sekolah dengan baik, mulai dari visi dan misinya, tujuan muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikannya. Berikut beberapa instrumen yang terdapat pada dokumen 1.
mulai dari cover atau halaman judul yang terdapat pada dokumen 1, lalu lembar pengesahan, daftar isi, bab 1 pendahuluan, lalu landasan hukum, dan tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, acuan operasional pengembangan kurikulum, kemudian profil sekolah, lalu bab kedua yaitu tujuan, dengan yang pertama tujuan pendidikan dasar atau menengah, lalu visi sekolah, kemudian misi sekolah. Selanjutnya dengan adanya tujuan sekolah, rencana strategi sekolah, dan yang bab ketiga struktur dan muatan kurikulum. Adanya struktur kurikulum, muatan lokal, pengembangan diri, dan beban belajar. Lalu terdapat juga ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, lalu pendidikan dan lalu yang ke bab 4 kalender pendidikan, bab 5-nya penutup dan lampiran. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah dan Fadila. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia Citra Dewi. Kepada Sonia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan dokumen 2, yaitu menganalisis dokumen 2 mengenai silabus di SMA Laboratorium Universitas Negeri Padang. Didapatkan bahwa dokumen yang ada dalam silabus SMA Laboratorium Universitas Negeri Padang sudah cukup lengkap, yang mana sudah terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam menyusun silabus, para guru mengikuti langkah-langkah berdasarkan komponen silabus, yaitu sebagai berikut. 1. Identitas. 2. Penentuan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Penentuan materi pembelajaran. 4. Perencanaan strategi dan langkah-langkah perencanaan. Penentuan teknik penilaian dan mengalokasikan waktu. Berikut ini merupakan instrumen dokumen 2, yaitu silabus. Silabusnya ada 2, kompetensi inti dan kompetensi dasar ada, materi pembelajaran tidak ada. Dalam silabus fisika SMA Pembangunan Laboratorium UNP tidak memuat materi pembelajaran, akan tetapi memuat materi pokok. 4. Kegiatan pembelajaran ada. 5. Indikator pencapaian, yaitu tidak ada, karena tidak terdapat indikator pencapaian di silabus tersebut. 6. Penilaian ada. 7. Alokasi waktu ada. Dan 8. Sumber belajar ada. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sonia Citra Dewi. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haudia Syifa. Kepada Haudia Syifa dipersilakan. Selanjutnya dokumen 3. Dalam dokumen 3 ini berisikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Dalam analisis RPP yang kami lakukan dari SMA Pembangunan Laboratorium UNP sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari komponen pembelajaran yang dirancang telah mengacu pada standar isi. Selain itu, penyusunan disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. RPP dari SMA Pembangunan Laboratorium UNP sudah memuat semua komponen minimal seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses.
Untuk membuat RPP yang baik dan benar harus sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka guru diwajibkan mencantumkan penguatan pendidikan karakter, literasi, dan kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya, instrumen dokumen 3. Di sini ada yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Pada SMA Pembangunan, RPP ada, dan identitas mata pelajaran ada, KI dan KD-nya ada, indikatornya ada, tujuan pembelajaran ada, materi ajarnya ada, alokasi waktunya ada. Selanjutnya, metode pembelajaran ada, kegiatan pembelajaran ada, sumber belajar ada, dan terakhir penilaian hasil belajar juga ada. Berdasarkan observasi serta wawancara di SMA Pembangunan Laboratorium UNP ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama didapatlah beberapa dokumen berupa dokumen 1 yang disebut dengan buku 1 KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, dan pengaturan beban belajar serta kalender pendidikan. Penyusunan buku 1 KTSP ini menjadi tanggung jawab kepada kepala sekolah SMA yang bersangkutan. Yang kedua, dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 KTSP berisi silabus buku 2 KTSP sudah disusun oleh pemerintah. Yang ketiga, ada dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Sedangkan penyusunan buku 3 KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa SMA Pembangunan Laboratorium UNP sudah cukup sesuai dengan ketentuan Permendikbud yang berlaku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Haudia Syifa. Mungkin sekian dari penjelasan kami mengenai analisis dokumen kurikulum 1, 2, dan 3. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.